Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam hari ini kita ketemu lagi dengan saya, None, yang nama resminya Irman Yasin Limpo, dalam program Kata None. Hari ini agak lat dikit kita ketemu. Kenapa? Karena sesuatu hal dan lebih banyak hal karena kemacetan. Kenapa biasa macet? Selain antara skala jalan dan jumlah mobil sudah tidak stabil dan keseimbangannya sudah tidak sesuai, juga karena tata ruang mungkin yang menyebabkan sehingga kemacetan itu berakumulasi pada satu titik dan banyak sebab menjadi satu penyebab. Ya, karena tidak seimbang antara rasio jalan dan jumlah kendaraan, kemudian tata ruang yang tidak dikaitkan dengan yang lain, maka terjadilah kemacetan. Kerugian terhadap distribusi ekonomi karena macet itu luar biasa. Jadi ongkos logistik akan lebih mahal. Akhirnya menjadi beban pengusaha yang ujungnya menjadi beban beli bagi konsumen. Nah, pertanyaannya, kalau beban beli, beban usaha menjadi mahal, gimana caranya UMKM mendapatkan posisi daya tawar? Bagaimana UMKM bisa mengimbangi daya beli itu? Sementara modal bagi UMKM kecil, akses kecil, belum izin mahal. Izin diucapkan gratis, pada prakteknya biasanya mahal. Belum lagi retribusi kecil memang, tapi beberapa kali. Belum lagi mereka harus memakai usaha-usaha lain kayak marketplace, promotion, itu juga harus berbayar. Kecil memang, tapi banyak. Sementara UMKM kalau kecil dan banyak, dia modalnya sedikit, nafasnya tidak panjang. Jadi ini semua harus dipikirkan mulai dari sekarang. Ini memang tidak gampang menyelesaikannya antara tata ruang, rasio, dan kebutuhan ekonomi, khususnya UMKM. Kenapa kita nggak pernah pikir ini menjadi triangle? Bahwa tata ruang, kemacetan, dan ekonomi kecil kita bisa seimbang. Itulah. Saya masih di Jakarta. Dalam program Kata None ini, saya melihat banyak ketidakseimbangan. Gedung-gedung perkantoran menjulang tinggi dengan nama-nama besar, dengan perusahaan berkaliber dunia. Tetapi di ujung, di bawah pagarnya, itu ada UMKM, ada kaki lima. Kenapa gedung itu bisa 50 lantai, sementara UMKM-nya, tendanya hanya plastik? Kenapa? Apakah mata masyarakat atau mata pemerintah hanya melihat 50 lantai itu, tapi tidak melihat plastik yang dibawanya adalah orang-orang kecil yang lebih banyak jumlahnya, yang harus hidup dan mempekerjakan orang lain pula. Saya kemarin makan di salah satu warteg, saya coba makan di situ. Saya lihat ada tukang cucinya, ada karyawannya,
ada tukang masaknya, ada pelayannya, waitersnya. Gitu. Sama standar restoran besar kalau kita makan di kafe. Kalau dia terdampak, maka karyawan UMKM yang tentu level rendah itu akan habis, bos. Tapi yang di atas, yang besar, 50 lantai 50 itu bisa saja enggak. Dia hanya dirumahkan. Tapi yang di bawah enggak di rumah. Diputus kontrak. Kenapa? Karena dia enggak bisa apa-apa. Sekarang saya mengajak Anda semua untuk berpikir. Menambah satu strip saja, meningkatkan UMKM. Satu strip aja, nggak usah kita berbicara baracung banyak-banyak. Satu saja step kita majukan UMKM. Satu step aja. Daripada dia tidak bergerak sama sekali, kasihan. Mumpung pandemik ini jadi momentum kita bersama-sama untuk solidaritas sosial ekonomi kita. Bangun untuk maju satu. Kalau nggak bisa maju 100. Satu aja. Biar pelan, yang penting jalan. Daripada sama sekali nggak jalan. Dan saya rasa UMKM di Makassar, di Sulawesi Selatan bisa menjadi tonggak perubahan. Apalagi kalau masyarakatnya, elit, ruling kelasnya, pemerintahnya, orang-orang yang punya pengaruh bersama-sama berpikir UMKM. Siri Napace itu bisa kita standarkan di UMKM. Kenapa dia bisa berstatus diferensial? UMKM orang Sulawesi Selatan begini loh standarnya. Sama dengan orang Padang jualan nasi. Dia punya standar, punya beda dengan yang lain. Oke, kita hari ini banyak bicara tentang sesuatu yang bisa melegakan kita, bisa membuat imun kita kuat, imunitas kita kuat. Ya, tapi nanti kita dengar dari ahli. Dengar dari orang yang punya kekuatan. Orang yang hadir di Kata None ini tidak sembarang. Boleh produknya apa saja, boleh produknya macam-macam, boleh produknya sama. Tetapi yang pasti, orangnya punya sportivitas bisnis yang kuat. Dia punya modal yang dan motivasi yang kuat. Dia punya rasa survive yang tinggi, sehingga dia mampu berproduksi dan punya cita-cita ke depan untuk lebih baik, lebih besar, dan dia tidak mau negatif. Itu yang penting hari ini kita hadirkan. Kita akan bicara sebentar dengan pemilik Jova Drinks. Jova Drinks ini Joya Drinks ya, Joya Drinks. Ibu Sukma Vinaya. Sukma Vinaya. Ini sudah hadir di kita, Joya Drinks dengan pemiliknya Sukma Vinaya. Sebelum saya bincang dengan Ibu Sukma, saya ingin ingatkan untuk terus menjaga imunitas, jaga jarak, tetap pakai masker bila berkumpul di tempat orang banyak, dan sering-seringlah cuci tangan. Ibu Sukma, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya? Iya. Gimana nih di sana? Hujan atau enggak? Hari ini lumayan panas cuacanya di sini. Lumayan panas ya? Iya. Di studio ya, panas atau enggak? Kalau di sini adem. Adem ya? Kata lain dari? Ya lumayan dingin. Lumayan dingin ya.
Kalau suasana panas gini, panas-panas gini enaknya gimana ya? Kalau yang panas enaknya pasti minum Joya drink, Pak. Joya ya, itu. Iya. Karena ada Joya Thai tea juga di sini sudah di. Oke, Sukma. Apa itu Joya Drinks? Jadi Joya Drinks ini industri rumahan yang saya produksi dari tahun lalu. Produk pertama saya itu yang saya produksi tahun lalu itu ada 2 macam, dia Joya Tea. Ada 2 rasa, ada Thai Tea dan Green Thai Tea. Itu produk teh yang dipadukan dengan susu. Jadi dia teh khas dari Thailand sebenarnya, cuma yang kita utamakan dalam produksinya itu kita bikin rasanya yang premium. Iya, kemudian ada pilihan varian produk yang ketiga ini kami produksi Joya Sarak Bak Madu. Karena situasi sekarang ini lagi pandemi, jadi saya berpikir bagaimana menambah produk baru yang insya Allah bisa dinikmati tapi juga bermanfaat untuk kesehatan. Iya. Jadi produknya lebih banyak ke minuman dingin ya? Kalau khusus Saraba ini minuman hangat, Pak. Kalau yang Joya Tea itu dia minuman dingin. Apa kelebihan produk-produk dari Joya Drinks ini dibanding produk-produk sejenis? Kalau untuk Joya Tea-nya itu, Joya Thai Tea-nya ini kami produksi dengan bahan-bahan pilihan. Jadi kita utamakan itu racikannya yang pas dari bahan-bahannya. Jadi rasa tehnya terasa kental, terus rasa susunya dan rempah-rempahnya itu terasa. Jadi rasanya lebih premium, dinikmati, lebih enak. Terus produk terakhir ini kan Joya Sarak Bak Madu. Jadi dia memadukan bahan tanaman herbal yang dalam bentuk minuman khas Makassar, Sarak Bak. Tapi istimewanya kami tambahkan madu dan jintan hitam. Jadi insya Allah untuk perpaduan bahan-bahan yang baik untuk imunitas itu ada dalam Sarak Bak Madu ini. Ya, luar biasa ya. Sarak Bak, jintan hitam, madu, ya, itu madu. Pastilah, pasti meningkatkan imunitas, meningkatkan imun. Apalagi kalau tambah eukaliptus. Eukaliptus. Ini eukaliptus nih. Eukaliptus. Ya boleh. Gitu. Ini kalau Joya itu produk Joya biasanya diproduksi melalui apa? Ada outlet atau gimana? Sekarang kita ada toko ada satu toko yang kami sediakan, bisa offline, bisa juga online, tapi kebanyakan kita bikin online, pemesanan online. Apalagi sekarang situasi lagi pandemi begini, orang lebih senang pesan online. Ada melayani tempat outletnya nggak? Ada meja? Berupa toko, Pak. Toko. Iya. Oh, udah bisa dine-in situ ya? Belum bisa. Iya, take away saja. Take away ya. Selain itu di Joya Drinks hanya minuman saja, nggak ada produk-produk lain? Iya, untuk supaya lebih lengkap kami menyajikan juga makanan-makanan untuk supaya ada teman dari minuman-minuman ini. Jadi ada 2 makanan, yaitu bakso goreng dengan burger. Ada juga Oreo cheesecake, kue. Ada cake ya, ada cake dengan ada cemilan-cemilan ya. Iya, cemilan-cemilan. Bisa dia diner dengan minuman-minuman yang dijual ya. Iya. Apa aja selain Thai tea, apa lagi? Selain Sarak Bak Madu jintan? Sementara ini dulu yang kami andalkan. Insya Allah nanti ke depan akan ada beberapa varian
yang lagi digodok supaya bisa lebih banyak variannya lagi dari produk Joya ini, minuman Joya ini. Jadi sekarang variannya hanya Thai tea dengan saraba itu ya? Thai tea, green tea, dan saraba, ya. Ada 3 ya? Iya, 3. Yang mana yang saraba? Ini. Yang tinggi Ini itu saraba, ya? Pak. Iya. Oh, gitu. Jadi ini saraba madu. Itu satu begitu berapa? Satu botol begitu? Dia 10.000. Ini 250 ml. Sama semua, flat harganya. Kalau yang Thai tea dan green tea itu 8.000 per botol. Terjangkau ini ya? Ya, jadi kita memproduksi minuman yang rasanya premium tapi harganya terjangkau. Terjangkau, rasa premium. Kalau bahan-bahannya mengambil dari mana? Bahannya semuanya dari lokal saja, Pak. Bisa nggak dijelaskan apa-apa bahan? Kalau yang Thai tea ini dia perpaduan teh khas Thailand. Jadi tehnya itu memang teh yang dipadukan dengan rempah-rempah ya. Dia ada rempah-rempah kayak vanila dan ada rempah khas Thailand. Jadi dia sudah menyatu. Terus kita tambahkan susu. Ya? Iya, susu. Jadi dia rasanya creamy. Mirip-mirip teh tarik sebenarnya, tapi lebih ada campuran rempahnya, ada rasa vanilanya juga. Kalau ini yang mana? Ini Thai tea-nya, kalau yang ini green tea. Kalau kita mau pesan di media online, kita pesan lewat mana? Bisa by WA, Pak. Tersedia juga di salah satu pemesanan makanan delivery online. Iya. Yang delivery online itu yang kayak gimana? Di GrabFood, saya sebut saya. Marketplace ya? GrabFood, Pak. GrabFood. Ya. GrabFood. Ya, di Marketplace juga ada. Di GrabFood juga ada. Itu ada beban nggak di situ profit sharing atau gimana? Kalau di Marketplace sama sekali tidak ada profit sharing, Pak. Kalau di GrabFood ada. Jadi solusinya kita harganya berbeda dari belanja langsung. Tapi sebenarnya ada pilihan untuk pelanggan. Jadi dia juga bisa pesan langsung, tinggal membayar ongkos pengantarannya. Kalau seumpamanya, Bu Sukma, saya bikin kayak marketplace GrabFood gitu ya, kayak Grab itu, saya tiadakan profit sharing, saya hanya kasih Sukma biaya administrasi. Kira-kira itu lebih menguntungkan nggak bagi Sukma? Administrasi? Iya. Boleh juga, Pak. Kan yang sekarang kayak Anda di Grab ya, ada profit sharing kan, di situ. Terus ada biaya tax pajak ya. Kalau pajak belum ada. Ya, administrasi ada nggak? Nggak ada juga. Ongkir ada kan? Iya, ongkir ada. Kalau ongkir kan ditanggung sama pembeli, Pak. Ya, maksudnya itu sumber-sumber biayanya. Ya. Kalau seumpamanya saya buat seperti begitu, nggak ada profit sharingnya gimana? Lebih menguntungkan dan kita juga menjualnya bisa lebih terjangkau karena cara yang kita tempuh ini kalau kayak di GrabFood itu kita menaikkan harganya karena kita ada profit sharing, jadi harga berapa profit sharingnya itu biasanya? Bisa disebutkan? Bisa. 20%, Pak. Persen dari harga jual ya? Iya. Berarti berubah-berubah ya? Iya, 20%. Jadi kalau green tea. Jadi misalnya ini kan harganya 8.000. Jadi di GrabFood itu harganya 10.000. Jadi saya naikkan harganya supaya saya istilahnya tuh keuntungan saya tetap sama. Tetap sama ya. Tapi akhirnya harga belinya mahal ya, bertambah ya. Cuma yang ditawarkan dari GrabFood itu dia kan biasanya kasih promo diskon. Jadi pelanggan berminat belanja kalau ada diskonnya dari mereka.
Jadi sebenarnya semakin mahal semakin bertambah harga jual daripada gara-gara profit sharing itu. Ya, Saya bisa mengambil kesimpulan bahwa profit sharing juga menjadi beban ya seharusnya UMKM itu ya. Harusnya ada aturan bahwa biaya administrasi aja lah ya, semuanya ya, flat, mau apapun, mau 10 produknya atau berapapun harganya, ya administrasinya 2.000 sama. Oh ya, ya. satu kali transaksi gitu. Iya, mungkin bisa disarankan begitu. Oh ya, nanti kita kalau suatu saat ke depan kita pikirkan itu, dan sebenarnya itu tanggung jawab banyak orang. Apa saya bilang, sejak kapan Joya Drinks ini didirikan? Didirikan itu Pak. Apakah semenjak kerajaan Sriwijaya hadir atau Kelamaan itu Pak. Oh, Dan kelamaan. sebenarnya ini baru 1 tahun lebih. Oh, 1 Jadi tahun ya? dia bulan Maret tahun lalu saya mulai jualan. Kemudian pas corona ini saya berpikir, oh ternyata saya bisa memproduksi juga Joya Saraba ini yang saya sekarang andalkan, unggulkan. 1 tahun ya? Ya. Berarti sudah banyak suka duka yang Ya, alhamdulillah. Ya. Sudah banting tulang ya untuk kenapa dikasih nama Joya Drink? Joya itu sebenarnya dari bahasa Prancis, artinya gembira. Jadi harapannya itu kalau orang minum minuman dari Joya, mereka jadi gembira, moodnya jadi bagus gitu, Gitu. jadi semangat beraktivitas. Ya, gitu. Oh mantap, mari kita berjoya-joya, gitu. Mari kita bergembira-gembira ya, joya-joya gitu. Oh Joya Drinks itu. Terus siapa-siapa aja yang bekerja di Joya Drinks ini? Saat ini saya kadang juga dibantu, kalau lagi banyak pesanan saya dibantu sama keluarga. Iya, adik sama kakak saya saat ini. Jadi karena ini memang masih industri rumahan, yang paling banyak memproduksi, yang terlibat itu saya sendiri. Ya. Siapa yang paling hambatan apa yang paling besar dihadapi dalam 1 tahun itu? Kalau hambatan, kalau alam, tapi tidak ada yang terlalu terasa Pak kalau selama 1 tahun, karena mungkin saya masih baru juga, jadi belum terlalu banyak ini menemukan hambatan yang berarti begitu. Tantangannya masih kurang mungkin ya. Iya, jadi kalau pemasarannya sendiri, awalnya saya itu dari mulut ke mulut saja Pak. Jadi saya andalkan juga pemasaran kayak sistem catering. Jadi kadang pemesanan itu kalau misalnya ada acara ulang tahun, acara pengantin, seperti itu. Ya. Kalau acara-acara pernah nggak dipesan dalam kapasitas banyak dalam satu acara atau apa? Kalau yang paling banyak itu terakhir acara pernikahan, waktu itu lebih dari 1.000 botol Thai tea dan green tea, ya alhamdulillah. Untuk acara botol. Pernikahan, ya. Itu habis dong air ya di rumah. Ini kita enggak tagihan PDAM-nya? Ya, saya pakai air khusus Pak, jadi bukan langsung dari air PDAM. Saya menggunakan air galon sebenarnya. Gitu ya? Ya, supaya lebih steril. Jadi saya utamakan juga proses produksi yang higienis gitu. Iya. Kalau 1.000 itu yang paling banyak. Kalau dinormalkan, kira-kira rata-rata per harinya berapa? Kalau per hari kita bikinnya 30 botol rata-rata per hari, ya. Gitu ya, 30 botol. Iya. Kalau kemarin kan saya ada reseller juga.
ada beberapa reseller. Jadi sebenarnya pas COVID ini agak menurun karena ada reseller yang harus tutup. Jadi produksinya agak menurun. Agak menurun ya. Jadi market yang kalau untuk produksi per hari. Kalau market yang paling banyak meminati produk Joya Drinks ini apa? Kalau yang sekarang ini kan karena yang paling laris ini Sarabak Madu. Maksudnya dari kalangan mana gitu Pak ya? Ya, kalangan mana? Kalau sekarang alhamdulillah Sarabak Madu itu banyak yang membeli dari mereka yang harus work from home waktu masih PSBB kemarin. Terus sekarang itu dokter-dokter juga alhamdulillah mereka meminati. Kadang pada saat mereka harus bertugas di rumah sakit, mereka rame-rame memesan Joya Sarabak Madu. Ini mungkin mereka merasa lebih fit ya untuk bertugas dengan Joya Sarabak ini. Terus jadi, kalau Joya Sarabak ini kan Sarabak, madu, jintan. Iya. Ada nggak takaran-takaran khususnya berapa madunya? Berapa? Oh iya, ada Pak. Ada pastinya. Jintannya dalam bentuk apa? Bubuk dia. Bubuk. Sebenarnya untuk takaran madu dan jintannya itu tidak begitu banyak. Jadi supaya rasanya juga bisa menyatu. Terus saya juga tidak menggunakan gula putih. Jadi dia murni gula merah. Jadi manisnya itu insya Allah dia ini aman untuk penderita diabetes ya kalau gula merah. Ya, jadi tanpa gula putih. Lagi ya, berarti sehat benar ini Sarabak. Insya Allah. Joya ini. Kalau boleh tanya, kira-kira modalnya besar nggak ini? Ini kalau untuk produk minuman kuliner itu terus terang makanya saya memilih bisnis ini awalnya itu karena modalnya itu relatif kecil Pak untuk bisnis kuliner. Menurut saya karena sebelumnya kan saya jualan macam-macam, ada pakaian pernah, barang-barang campuran. Tapi kalau menurut saya ini pengalaman saya relatif kecil kalau untuk kuliner dan alhamdulillah keuntungan menjanjikan. Oke, Bu Sukma, sebentar kita ngobrol lagi soal lebih kepada personal Bu Sukma. Kita gali Bu Sukma, seperti apa ini si Bu Sukma sehingga bisa melahirkan produk yang hebat ini dan punya inovasi setelah yang satu yang kita break dulu.
kita semua langsung masuk, ya. Langsung masuk, kita muncul kembali, kita ngobrol kembali ke Ibu Sukma Vinaya. Apa itu Vinaya, Bu Sukma? Vinaya itu sebenarnya namanya anakku. Jadi anakku itu namanya Zahira Vinaya. Ya, jadi saya masukkan dalam nama aku saja, Pak. Ini terbalik ya. Biasanya harusnya Vinaya Sukma, kok jadi Sukma Vinaya? Vinaya artinya dari bahasa Sanskerta, artinya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tuh, jadi kebiasaan yang baik dari apa? Pepatah kalau kebiasaan yang baik akan membentuk karakter yang baik. Dikasih nama Vinaya. Gitu ya. Ya. Vinaya. Berapa putranya, putra? Dua, Pak. Satu perempuan, anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki. Yang mana yang Vinaya? Yang pertama, yang perempuan namanya Zahira Vinaya. Gak cemburu anak keduanya? Kok anak pertamanya yang nyantol di nama ibu? Ini kan sebenarnya nama-nama untuk sosmed saja, Pak. Kalau nama asli kan. Kalau nama aslinya siapa? Namanya Sukmawati, nama aslinya. Sukmawati. Ini nama Sukma Vinaya, ini nama akun ya? Ya, nama akun. Tuh, Sukma Vinaya. Sukmawati. Karena kemarin juga Vinaya sebenarnya itu salah satu online shop untuk baju. Saya pakai untuk baju. Makanya saya selipkan di nama saya. Sekarang saya mau tanya nih, sebelum produk Drinks ini apa-apa produk ibu sebelumnya? Dulu saya jualan itu kan jualan artinya. Tahun berapa itu dulu, Bu? Mulai tahun berapa? Sudah lama juga, Pak, dari tahun 2012 kayaknya. Jadi saya jualan sudah ada jalan tol. Ya. Sudah ada jalan tol. Ada kayak. Oh, ada. Jadi dulu itu kan kalau saya jualan kan jualan produknya orang lain sebenarnya. Ya. Makanya pas tahun lalu suami bilang kenapa enggak coba bikin brand sendiri. Makanya saya bikinlah brand minuman ini. Artinya saya mencoba memproduksi sendiri, bikin brand sendiri, personal branding. Ya. Suaminya konsultan bisnis memang. Bukan, Pak. Suami saya jurnalis. Di mana? Tribun? Di Tempo dulu. Tuh. Terus kalau selain pakaian apa lagi? Dulu saya pakaian kayak hijab begitu. Terus saya juga kayak just tip kayak perabot rumah tangga. Just tip, istilahnya orang titip belanja begitu, Pak. Oh, jasa titip. Bahan-bahan kue, kalau orang mau bikin kue. Sama bisnis Pak dulu ini. Ya, kalau dulu banyak sebenarnya, Pak. Tapi ini yang pas Joya ini saya mulai serius ke bidang kuliner. Yang kemarin-kemarin itu pelan-pelan mulai ditinggalkan. Ya, kalau sekarang saya mau fokus di kuliner. Apa bedanya menjual fokus produk ini dengan multi produk yang Ibu jual? Apa perbedaan paling? Perbedaannya kalau yang saya paling rasakan itu alhamdulillah dari keuntungannya, Pak, ya. Jadi keuntungan yang dijanjikan itu lebih besar, apalagi makanan kan keuntungannya itu bisa 100% dari modal. Gitu. Terus juga yang saya ini kan dari kuliner, karena ini kan salah satu kebutuhan yang tiap hari orang konsumsi itu makanan kan, bahkan 3 kali sehari. Sepanjang orang hidup ya? Iya, bahkan kalau misalnya kayak pakaian kan itu orang biasanya belanja kayak paling 1 kali 1 minggu sudah sering itu. Tapi mungkin memang ada pasarnya tersendiri, tapi kan kalau teman saya si email 1 kali 1 lebaran, Bu. Ya itu lebih-lebih lagi, Pak, kan. Kalau pakaian kan orang jarang beli, istilahnya sekali-sekali saja. Jadi ada perbedaan di laba ya, Bu. Di laba. Ya, dari labanya. Kuliner ya. Jadi memilih segmen juga. Tapi kan di produk ini, di produk kuliner banyak juga orang bersaing dengan. Ya, memang. Kayak Thai tea ini kan banyak sekali yang sudah bikin Thai tea.
Terus apa kira-kira upaya Sukma untuk memenangkan kompetisi di? Kalau saya sih kuncinya ada di kualitas produk ya Pak, rasanya. Jadi memang banyak teh, tapi yang saya buat insya Allah lebih nikmat, lebih enak gitu. Terus bagaimana menyampaikan ke masyarakat itu bahwa tehku ini lebih bagus bos dibanding temu? Oh, kalau saya prinsipnya Pak, dari mulut ke mulut, misalnya satu orang, mereka harus mencoba. Jadi kita mengandalkan bahasa pasar, tapi intinya itu mereka harus mencoba. Jadi kalau orang sudah mencoba, ya alhamdulillah dari customer saya itu dia kalau coba dia tahu enak, dia minta tambah-tambah terus, jadi sudah langganan begitu. Tidak kenal maka tidak sayang ya. Iya. Jadi dengan mereka mencoba juga, mereka akan memberi ke orang lain bahwa ini nih ada Thai tea yang recommended, rasanya lebih spesial gitu daripada yang di tempat lain misalnya. Benar, harusnya dari mulut ke mulut itu ya, dari kualitas rasanya yang kita pertahankan, itu insya Allah bisa bertahan. Nanti cobalah saya minum Bu ya, saya minum. Iya, nanti saya testimoni kirimkan ke Bapak. Ya, lagi kampanye minum, Joyani gitu. Ya boleh Pak. Gitu. Iya, dan selain itu kira-kira media apa yang paling bagus mendekati konsumen? Ini saya juga sebenarnya belajar dari pandemi ini. Kalau dulu kan saya sebenarnya mengandalkan promosi dari mulut ke mulut Pak ya. Terus karena pandemi ini kita harus di rumah saja dan orang-orang juga begitu bekerja di rumah, anak-anak sekolah di rumah. Jadi saya semakin belajar bagaimana digital marketing, bagaimana fotografi produk yang bagus. Jadi saya bisa promosi lewat situ, menampilkan produk saya lebih enak dipandang di sosial media misalnya lewat digital marketing. Sekarang di situ sudah ada yang foto Ibu? Belum? Di sini? Iya. Iya, sudah ada. Ada yang pernah foto Ibu? Ada orang masuk tiba-tiba foto di studio, ada? Oh, ada. Ada ya. Gitu. Ya, jadi saya bilang kalau itu digital marketing menjadi sesuatu yang ke depan semakin luar biasa ya. Apalagi setiap saat digital marketing dan marketplace itu akan menjadi kebutuhan mutlak pada akhirnya bagi semua bisnismen ya, gitu. Kira-kira mimpinya Ibu Sukma ke depan dengan produk Joya Drinks ini kayak apa gitu? Apakah semakin banyak atau tambah menunya, atau menu ini saja dipertahankan, hanya botolnya dikasih ganti menjadi galon gitu, gimana? Oh, bisa aja itu Pak, karena sekarang kan orang lagi tren yang minuman dalam kemasan 1 liter. Ya, tapi mimpi saya sebenarnya begini Pak, awalnya itu saya mau memproduksi minuman yang menyehatkan. Jadi mimpi saya itu kedepannya saya akan fokus pada minuman yang menyehatkan. Jadi kemarin saya sempat mencoba, ternyata orang-orang pasarnya itu lebih senang dengan minuman, tidak terlalu mempedulikan gitu apakah minumannya menyehatkan atau tidak, yang penting enak gitu. Nah kemudian karena pandemi ini saya lihat kesadaran masyarakat semakin meningkat, alhamdulillah. Jadi saya mulai coba dengan serabak madu ini, dan kedepannya itu insya Allah saya mau menambah varian lagi, perpaduan minuman antara perpaduan sayur dengan buah-buahan. Tuh. Jadi mimpi saya sebenarnya memasarkan produk ini sekaligus menyehatkan masyarakat gitu. Insya Allah, amin. Ya. Iya, apa sih bilang? Kira-kira Bu, selama ini modal apa yang dipakai? Modal sendiri, perbankan? Modal sendiri ya, modal sendiri.
melirik bank? Belum. Tapi enggak tahu kalau ke depannya. Ya. Ya. Kalau lebih besar kan butuh modal sebenarnya. Ya, betul. Modal tambahan ya. Pada merusak modal rumah tangga, merusak modalnya orang lain. Iya, dari tabungan saja Pak. Waktu kemarin sebenarnya awal tahun berencana buka outlet khusus supaya bisa dine in kan. Ya. Cuma karena COVID jadi ditunda karena kan waktu itu orang dilarang untuk nongkrong segala macam. Jadi saya tetap ini saja lewat online saja dulu. Buka dine in Bu, supaya kita juga singgah-singgah. Ya, insya Allah Pak, doakan ya. Mudah-mudahan nih setelah COVID berlalu semua bisa dimulai. Ya. Insya Allah. Kita makan, rame-rame minum di situ ya. Ya. Jadi apa harapan Ibu terhadap sesama UMKM atau pemerintah atau masyarakat? Bagaimana sih keinginan Ibu gitu, harapan Ibu supaya Ibu seperti Ibu nih yang udah pindah bermacam-macam produksi bisa tetap survive gitu. Kalau saya untuk teman-teman sesama UMKM itu harapannya semua kita selalu semangat ya dan selalu menumbuhkan ide-ide kreatif untuk tetap produktif bagaimanapun kondisinya. Kita tetap semangat dan semoga kita bisa melalui semua masalah dengan kreativitas kita itu. Terus semoga juga, ini juga butuh kerjasama dari pemerintah dengan masyarakat. Semoga masyarakat juga lebih sadar untuk memperhatikan konsumsinya gitu, lebih tertarik pada konsumsi UMKM lokal misalnya. Salut Bu atas, mudah-mudahan semua itu bisa kita ciptakan bersama ya. Kita nggak boleh menyerah dengan kondisi yang ada sekarang. Betul. Kita harus tetap jalan. Bisa survive. Tetap survive apapun hambatannya. Kalau kita orang Bugis Makassar sebagai pelaut ulung itu kalau udah menambatkan tujuannya pasti dia tambatkan juga perahunya di sana sebesar apapun gelombang itu. Jadi saya merasa sangat berbahagia bisa ngomong sama Ibu Sukma Inaya ini. Ya, tetapi ada yang mengganjal di saya nih. Kenapa Ibu mau berbisnis? Ya berbisnis itu sebenarnya untuk menopang perekonomian rumah tangga Pak ya, alasan pertama. Kedua kan kita sebagai perempuan kan istilahnya tidak bisa juga diam di rumah. Jadi bisnis itu kayak mengasah kreativitas kita sebagai perempuan. Terus kita bisa lebih produktif di samping kita tetap fokus mengurus anak. Dan bisnis ini salah satu pilihan di mana kita perempuan bisa sambil bisnis jalan sambil ngurus anak juga jalan gitu. Itu kalau saya Pak. Lebih pada gimana lingkungan keluarga? Mendukung nggak? Mendukung nggak? Alhamdulillah sangat mendukung. Dan lebih eksis bahwa perempuan juga bisa ya? Ya. Selama ini bahwa kita bisa biarpun dari rumah kita bisa tetap produktif. Sama yang teman saya yang baju kota-kota itu, dia makan terus aja itu. Yang mana ini Pak? Ya, pokoknya yang pakai baju kota-kota. Iya. Itu. Jadi lebih pada tapi anak-anak terganggu nggak dengan ibunya bisnis? Kayak gimana perasaan ibu dengan anak-anak waktu lagi memproduksi 1000 botol itu? Ya alhamdulillah mereka main saya sendiri, tapi yang penting kan saya tetap mengawasi di rumah. Jadi sambil saya memproduksi mereka main tapi dalam pengawasan saya gitu. Apalagi sekarang belajar dari rumah.
Ya, itu dia Pak. Sekarang kan karena pandemi jadi anak-anak sekolah di rumah, jadi yang kalau mau jujur memang agak terganggu proses produksi ya. Tapi itulah mungkin enaknya kalau kita berbisnis itu bisa diatur, lebih bisa diatur gitu karena tidak ada keterikatan. Ya. Ya bisa diatur. Ya bisa diatur. Ya. Jadi misalnya mungkin biasanya pagi-pagi ya agak mundur sedikit gitu misalnya ya. Tambah waktunya kalau malam. Ya karena harus ini kan anak-anak sekolah dari rumah. Kan biasanya kalau sekolah belajar di sekolah, belajarnya malam kan anak-anak. Ya. Sekarang ditumpukin aja di pagi. Ya di pagi. Ya. Jadi urusan produksi ini ya agak siang sedikit. Ya agak siang. Ya. Hebat nih Bu Sukma. Ini bisa jadi ibu gadis ini. Masya Allah. Iya. Ternyata di hotel besar begini ada lalat juga ya. Oh. Jadi lalat itu ternyata manusiawi. Iya. Untuk iklim seperti dan lingkungan seperti kita. Ternyata di hotel sebesar ini juga ada lalat. Yang gak usah sebut nama hotelnya. Jadi sebenarnya tergantung packaging, lingkungannya sama. Mau di UMKM, mau di retail besar, sama aja deh. Iya, saya pernah dapat itu Pak di hotel ada lalat. Tapi cuma 1 ekor. Ya, itu kan. Ya. Oke, Ibu Sukma, terima kasih kita udah jumpa. Iya, sama-sama Pak. Ngobrol banyak. Saya sama-sama. berharap Sukma terus memproduksi sesuatu yang luar biasa. Amin. Selain bisnis, Ibu Sukma juga memperhatikan sosial karena Ibu Sukma mau menghadirkan minuman yang sehat dan memperhatikan produksi lokal. Saraba nggak ada di mana-mana, bukannya ada di Makassar. Terus dia berkuliner dengan kebutuhan imunitas kita. Ya. Ibu melahirkan itu. Jadi ibu sebenarnya selain pebisnis juga pemerhati masyarakat. Dan itu jarang kita temukan di pengusaha-pengusaha besar. Jarang kita temukan. Selalu mencari keuntungan saja. Dan UMKM seperti ibu masih ada rasa solidaritas sosial ini. Dan ya tidak rugi-rugi banget kan Bu, malah kayaknya untung karena biar dokter juga minum kan. Ya. Ya, harusnya itu rapat-rapat di pandemi COVID itu nggak usah tekota. Ya betul. Harus Saraba saja itu supaya nggak capek kita bicara bilang. Kan. Bicara bilang Bianco cuci tangan apa dan sebagainya. Iya, paling penting kan apa yang kita konsumsi juga Pak. Ya, biar lagi cuci tangan kalau loyo. Gitu. Oke, itu sekedar solusi aja menurut saya dan itu membantu UMKM. Harusnya ke depan itu yang kita dorong. Oke Bu, terima kasih. Salam buat Pak. Salam buat Vinaya dan adiknya. Iya. Salam buat Bapak di rumah. Tetap terima kasih untuk mendukung istri, mak ibu yang menjadi pengusaha tangguh UMKM kita, ya. Semoga tetap sehat dan hadirin Bapak ya. Amin. Dan pemirsa sekalian, itulah ngobrol kita dengan Joya Drinks. Kalau Anda mau minum green tea, Thai tea, dan yang paling teranyar adalah Saraba, Jintan, dan madu. Ya, silahkan pesan di Joya Drinks. Ada di Instagram maupun di marketplace yang ada. Ada di outletnya juga. Kalau mau pesan banyak, seumpamanya Anda mau buat acara dan butuh protokol kesehatan tambahan, pesan aja Saraba di Joya Drinks. Jadi mentaati protokol, minumannya juga meningkatkan imun. Ya, gitu. Jadi saya recommended Joya Drinks ini supaya di masa-masa seperti ini sekaligus kita menjaga kesehatan juga meningkatkan taraf
kehidupan ekonomi kita jauh lebih baik. Salam bagi seluruh keluarga yang ada, yang menonton Kata None hari ini. Tetap lindungi orang-orang yang Anda cintai di sekeliling Anda. Doakan mereka, terutama ibu, bapak Anda, supaya mereka tetap menjadi sebuah tempat yang memberikan keberkahan bagi aktivitas kita di dunia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.